Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semuanya sehat walafiat dan tetap semangat dalam PJJ-nya. Hari ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar di halaman 13, pembelajaran 2. Tetapi sebelum menginjak pembelajaran yang kedua, kita review dulu materi minggu kemarin, yaitu tentang indahnya saling menghormati di surat Al-Kafirun ayat 1-6. Minggu kemarin sudah dijelaskan bahwasanya surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah dan ayatnya pendek. Surat Al-Kafirun urutan ke-106 dalam Al-Quran. Nah, inti dari surat Al-Kafirun yaitu tentang pupusnya harapan orang-orang kafir untuk mengajak Nabi Muhammad menyembah berhala itu sia-sia. Nabi Muhammad menolak seluruh ajakan orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Nah, itu review materi minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar di halaman 13. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dan siswi dapat mengetahui: 1. Makna hari akhir. 2. Macam-macam hari kiamat. Ketiga, yaitu nama-nama hari kiamat. Kita akan mulai dari yang pertama, makna hari kiamat. Ya, hari kiamat itu merupakan rukun iman keberapa coba? Ya, betul, rukun iman ke-5 ya. Jadi hari kiamat ini adalah merupakan rukun iman yang ke-5. Apa arti hari kiamat? Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dengan diawali trompet sangkakala oleh malaikat Israfil dengan seizin Allah. Ulangi lagi. Hari akhir artinya adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dengan diawali tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil dengan izin Allah. Yang tidak ada makhluk yang hidup pada hari kiamat. Seluruhnya meninggal dunia dengan izin Allah. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna hari akhir. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada 2. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contohnya seperti apa? 1. Gunung meletus. 2. Ada longsor, banjir, kebakaran, tsunami. Itu adalah contoh dari kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil. Macam-macam kiamat yang kedua atau hari akhir yang kedua adalah kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Yaitu kiamat besar. Contohnya pas seluruh manusia meninggal dunia, planet, bumi, matahari semuanya bertabrakan. Itu adalah contoh dari kiamat kubro. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat sebenarnya banyak, tapi yang akan Ibu terangkan ada beberapa. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkan manusia dari kubur. Setelah manusia terjadi ke hari kiamat, maka manusia akan mengalami Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, itu adalah Yaumul Ba'ats. Yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu adalah hari dikumpulkannya manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad di padang mahsyar yang wallahu a'lam luasnya sebesar apa. Jadi begitu banyaknya nanti umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Hari pembalasan seluruh amal yang sudah dilakukan ketika di dunia.
maka Allah akan balas. Ketika amalnya melakukannya kecil, maka Allah akan balas juga dengan kecil. Ketika amal kebaikannya banyak, maka Allah juga akan membalasnya dengan banyak. Itu namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Selanjutnya yaitu yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Yaumul hisab itu ialah hari perhitungan seluruh amal manusia. Jadi amal manusia akan dihitung semuanya, dari yang terkecil sampai terbesar, dari yang sedikit dan yang banyak akan dihitung. Tidak akan ada yang terlewatkan satupun. Itu namanya yaumul hisab, hari perhitungan seluruh amal manusia ketika di dunia. Namanya yaumul hisab. Dan yang terakhir adalah yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah hari pertimbangan seluruh amal manusia ketika di dunia. Nih, ketika di dunia amal baiknya banyak, dia ditimbang amalnya baiknya banyak, maka dia akan masuk ke surga. Tapi sebaliknya, kalau ditimbang amal jeleknya yang banyak, maka dia akan menjadi ahli neraka. Ya, akan ditimbang amal baiknya. Seluruh apapun yang telah dilakukan di dunia akan ditimbang di yaumul mizan. Nah, itu adalah nama-nama hari kiamat, gitu ya. Kita bahas lagi. Yang pertama adalah yaumul ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Kedua, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga adalah yaumul jaza, hari pembalasan seluruh amal manusia. Yang keempat adalah yaumul hisab, hari perhitungan seluruh amal manusia ketika di dunia. Dan yang terakhir adalah yaumul mizan, hari ditimbangannya seluruh amal manusia ketika di dunia. Jadi semua yang akan kita lakukan di dunia, yang sudah kita lakukan, sudah dicatat oleh Raqib dan Atid, malaikat mencatat amal baik dan buruk. Nanti apabila seseorang mendapat kitabnya dari sebelah kanan, maka akan menjadi ahli surga. Tapi sebaliknya, apabila mendapat kitab nih, laporan tentang kelakuannya ketika di dunia dari sebelah kiri, maka akan menjadi ahli neraka. Jadi seluruh yang telah kita lakukan akan Allah balas. Sekian materi tentang hari kiamat hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan, ada tanda-tandanya. Apakah sudah ada tanda-tanda kiamat sekarang atau belum?